Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai anxiety disorder. Nah, namun sebelumnya di sini kami akan mengkaji mengenai 3 pokok bahasan di sini. Yang pertama yaitu nanti kita akan membahas continuum anxiety and fear, dan yang kedua types of anxiety disorder, dan yang ketiga mengenai panic disorder. Nah, di sini yang pertama yaitu mengenai anxiety disorder ya. Jadi intinya dari materi kami itu anxiety disorder. Nah, apa sih anxiety disorder itu? Nah, jadi itu sebenarnya kalau dilihat dari kata-kata itu, kata-kata yang ada di depan teman-teman semuanya, dan di situ disebutkan bahwa anxiety like record is giving you something to do but it doesn't get you very far. Itu kata Judy Piscock. Nah, di situ berarti bahwa kecemasan itu seperti kursi goyang. Jadi itu tuh memberi orang itu sesuatu untuk dilakukan, tetapi tidak membuatmu atau membuat orang itu terlalu jauh. Seperti itu kata-katanya. Oke, next lanjut ya teman-teman semuanya. Nah, kami dari kelompok 4 terdiri dari ada saya sendiri, ada saya Mira, kemudian ada Amalia Rosida, dan kemudian ada Zakia Asnal Afifah. Oke, next. Oke, halo semuanya. Kita masuk ke bahasan yang pertama ya. Yang pembahasan pertama kita akan belajar mengenai continuum anxiety and fear. Langsung aja. Jadi di sini kita bisa lihat di PPT-nya bahwa dalam rangkaiannya itu kecemasan itu terbagi menjadi dua, ada yang fungsional, ada juga yang disfungsional. Nah, kalau yang fungsional itu gimana sih? Kalau yang fungsional itu biasanya kecemasannya itu didasarkan pada suatu hal yang masuk akal, atau dapat diartikan bahwa secara mental dan secara kognitifnya pada individu dia tuh bisa berfungsi dengan baik. Jadi kecemasannya itu bisa dilogika gitu, masuk akal. Nah, sedangkan kalau yang disfungsional itu tuh sebaliknya. Jadi kecemasannya itu didasarkan pada suatu hal yang tidak masuk akal, atau kecemasannya itu akibat dari ketidakberfungsian mental dan kognitif dari individu itu sendiri. Tapi keduanya itu tuh bisa sama-sama menjadi gangguan kecemasan ketika memenuhi beberapa kriteria tertentu gitu. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke yang fungsional ya teman-teman. Ini kita bisa lihat ke bagian yang kiri atas, bagian paling kiri atas. Oke. Nah, itu jadi ketakutan atau kecemasan itu yang muncul itu merupakan suatu hal yang disebabkan oleh permasalahan yang objektif gitu. Misalnya, dia takut gagal di kelas ini karena kemarin dia udah gagal gitu di ujian yang sebelumnya gitu. Jadi dia mengalami apa ya, cemas, aduh bisa nggak ya gitu. Terus, lalu yang kedua itu tingkat keparahan dari ketakutan atau kecemasan yang dirasakan itu bergantung pada seberapa besar ancaman itu tuh diterima gitu. Misalnya, aduh, itu merasa khawatir banget, dia sampai benar-benar takut banget karena memang ternyata kelasnya ini tuh menjadi indikator kelulusan nih gitu. Jadi kalau nggak lolos kelas ini, aku bakalan gagal gitu. Nah, itu mungkin akan dirasa lebih apa ya, lebih tertekan gitu, lebih menekan gitu. Jadi parah gitu kecemasan yang dirasakan. Kecuali kalau misalnya kelasnya itu nggak menjadi indikator kelulusan gitu, mungkin ya akan lebih santai kan. Gitu. Lalu ketakutan atau kecemasan itu tuh akan mereda ketika ancaman itu telah berlalu gitu. Jadi individu ini akan merasa santai ya ketika dia udah melakukan ujian itu tuh dengan baik. Nah, dia akan lebih santai. Oh ya, kemarin aku udah melakukan yang terbaik. Kok aku udah belajar, aku sampai begadang mungkin aku
apa berdoa dulu sebelum belajar, sebelum ngerjain juga gitu. Jadi dia merasa optimis dan merasa santai. Oke, kayak aku bakalan jadi apa namanya mendapatkan nilai yang terbaik. Gitu. Nah, lalu yang keempat, ketakutan atau kecemasan ini tuh yang ada ini akan mampu memunculkan perilaku yang adaptif untuk menghadapi atau menghindari suatu ancaman. Nah, jadi karena ketakutan dan uh, kecemasan itu tuh muncul gitu, karena mungkin tadi dia takut nggak lulus ya, dan mungkin dia pada akhirnya sadar dan ingin memperbaiki. Jadi individu itu akan bertanya pada dosennya apakah yang dapat ia lakukan gitu untuk meningkatkan nilai. Apakah aku harus kerja ekstra ataukah mungkin aku bisa apa ya dapat kelas tambahan misalnya dari dosen gitu biar nilaiku tuh baik. Nah, tapi secara fungsional ini, yang secara fungsional itu bisa juga menjadi gangguan kecemasan ketika memenuhi beberapa kriteria tertentu gitu. Nah, itu kita bisa lihat yang di bagian kanannya ya. Nah, yang pertama itu ketika ketakutan atau kecemasan itu tuh um, pada hal yang cukup nggak realistis gitu. Misalnya dia takut kecelakaan mobil kalau mengemudi di hari Jumat tanggal 13 gitu. Jadi ada kepercayaan yang mungkin dia hari Jumat tuh hari Jumat tanggal 13 itu sebagai pembawa sial. Jadi dia akan mengalami ketakutan tersendiri gitu kan ya. Jadi takut kecelakaan gitu kalau ngemudi di tanggal segitu. Lalu yang kedua eh, ketakutannya ini tuh tingkat keparahan dari ketakutannya itu tuh apa namanya eh, menjamin betapa beratnya ancaman itu gitu. Jadi kalau dia ingat oh ya ini hari Jumat tanggal 13 gitu. Jadi dia mungkin akan sangat gugup ketika dia harus nyetir di tanggal itu atau hari itu. Lalu eh, perasaan takutnya ini itu juga akan bertahan cukup lama meskipun ancaman itu tuh telah berlaku. Jadi misalnya udah nih udah tanggal apa namanya hari Jumat tanggal 13, tapi mungkin dia akan lebih takut lagi jangan-jangan yang di bulan depan atau yang di apa namanya hari Jumat tanggal 13 yang selanjutnya nih gitu. Dia akan kecelakaan. Jadi menetap gitu loh. Menetap dan akan terus takut. Lalu ketakutan atau kecemasannya itu tuh menyebabkan perilaku yang berpotensi berbahaya atau merusak. Jadi misalnya karena ketakutannya mengemudi di hari Jumat tanggal 13 itu dia juga akan skip gitu loh, skip kelas gitu karena ketakutan udahlah nggak usah masuk kelas daripada nanti aku apa namanya kecelakaan gitu karena hari ini hari Jumat tanggal 13 gitu gitu itu bisa jadi apa namanya uh, anxiety disorder ketika memenuhi kriteria kriteria tersebut. Lalu kalau disfungsional itu seperti apa sih? Nah, apa namanya? Yang pertama, jadi ketakutannya tuh mungkin agak nggak realistis gitu, udah nggak realistis dulu. Jadi misalnya dia takut kalau terlihat bodoh saat memberikan presentasi di kelas gitu. Jadi dia takut akan anggapan orang-orang bakalan nganggap aku bodoh nggak ya atau jadi udah ketakutan sendiri dengan pikiran-pikiran yang belum tentu itu ada gitu, belum tentu itu real gitu. Lalu ya sama jadi apa namanya tingkat keparahan ketakutannya itu akan selalu bergantung pada sebagaimana dia mengingat ancaman itu. Kalau misalnya dia pas ingat gitu ya mungkin karena dia ingat terus tentang ancaman tersebut, jadi dia sampai misalnya nggak bisa tidur di ketika malam sebelum presentasi gitu. Nah terus
takutnya ini juga akan bertahan setelah ancaman itu berlalu gitu. Jadi misalnya walaupun setelah kita ngasih presentasi ya, individu tersebut ngasih presentasi, mungkin dia akan berpikir, oh, tadi aku gimana ya presentasinya, orang-orang bakal pikir presentasiku tuh gimana ya, aku tadi salah ngomong nggak ya, dan lain sebagainya. Jadi ketakutan itu akan ada terus gitu, akan bahkan mungkin berkembang karena ya itu pikiran-pikiran dia gitu. Lalu uh, takut ini akan mengarah pada perilaku yang mungkin agak nggak pantas gitu, karena rasa ketakutannya itu besar gitu. Jadi dia sampai mungkin butuh obat penenang, jadi dia harus minum obat penenang sebelum presentasi. Nah itu kan mungkin perilaku yang agak kurang. Lalu untuk yang selanjutnya yang disfungsional ini juga ini bisa menjadi sesuatu uh, disorder atau gangguan ketika memenuhi beberapa kriteria diagnostik gitu. Jadi ketakutannya ini tuh didasarkan pada sesuatu yang benar-benar nggak realistis, benar-benar nggak ada gitu. Misalnya dia takut bahwa kalau misalnya setiap sakit atau setiap nyeri yang dia rasain itu adalah suatu tanda bahwa dia punya penyakit yang parah gitu atau kronis. Nah, gitu. Lalu ketakutannya itu adalah berlebihan gitu. Jadi ketika dia merasakan itu, ketika dia merasakan nyeri itu mungkin, nah dia itu mungkin dia akan berpikir, oh mungkin orang tuh lagi sekarat gitu ya, seorang sedang merasa sakit dan sekarat gitu. Lalu jadi memberikan ini loh apa namanya ancaman objektif pada dirinya sendiri. Lalu ketakutan itu akan bertahan lama meskipun ancaman yang ada itu tuh telah berlalu gitu, dan ada kecemasan antisipasif kronis gitu. Jadi dia percaya kalau misalnya ketika dia nyeri itu tuh apa namanya, dia mengalami penyakit kronis gitu loh. Aku sakit ini. Padahal kalau misalnya di diagnosa dokter, dia udah periksa, itu sebenarnya dia nggak kenapa-kenapa gitu. Tapi dia tetap merasakan, nggak, aku sakit ini. Padahal kan secara realnya, bahkan dokter pun bilang kalau misalnya dia tuh nggak apa-apa gitu loh, nyeri itu wajar gitu. Terus rasa takutnya itu tuh akan mengarah pada perilaku atau gangguan yang berbahaya. Jadi misalnya karena apa ya, rasa kekhawatiran dia, kecemasan dia akan cari gimana cara operasi yang tepat buat mengatasi nyerinya itu gitu. Padahal mungkin kalau nyeri ya dikasih obat anti nyeri berapa ini udah udah sembuh gitu kan. Padahal yang menurut dokter tuh udah nggak ada, maksudnya secara diagnosis udah dites-tes tuh tetap udah nggak sakit itu gitu. Begitu, jadi penjelasan dari rangkaian anxiety and fear, fungsional dan disfungsional. Semoga bisa dipahami. Oke, setelah ini materinya akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke jenis dari anxiety disorder. Nah, yang pertama, tipe dari anxiety disorder atau gangguan kecemasan itu ada panic disorder. Nah, gangguan panik ini bisa diartikan sebagai kekhawatiran yang mengarah pada ketakutan yang intens. Jadi di panic disorder ini ada yang namanya sensasi kayak kalau di buku itu tulisannya keterangan itu kayak menjadi gila atau kehilangan kendali ketika berada di suatu situasi yang menyebabkan dia itu menjadi panik kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada fobia. Fobia itu menghindari situasi yang menghasilkan kecemasan yang parah dan atau panik. Jadi fobia itu lebih ke kayak takut takut akan suatu situasi atau satu hal tertentu kayak gitu. Dan nanti dari fobia ini menyebabkan timbulnya suatu kekhawatiran atau kecemasan yang parah.
Dan jenis anxiety disorder lain itu ada general anxiety disorder, ada PTSD, sama obsesif kompulsif. Tapi di presentasi kali ini ya akan dijelaskan di panic disorder dan fobia. Nah, selanjutnya adalah fobia. Fobia ini jenis-jenisnya tuh diantaranya itu ada 3. Yang pertama agoraphobia, yang kedua fobia spesifik, yang ketiga ada fobia sosial. Nah, agoraphobia itu bisa dibilang takut atau menghindari situasi, orang atau tempat-tempat di mana dia merasa tidak aman. Yang kedua ada fobia spesifik, itu takut pada objek atau situasi tertentu yang memicu serangan. Misalnya kayak ketinggian, terus ruang tertutup, serangga, hewan-hewan tertentu, atau ya hal-hal lain kayak gitu. Yang terakhir ada fobia sosial. Fobia sosial ini bisa dibilang dia tuh takut kalau berada di depan kerumunan atau di depan umum. Jadi kayak di depan banyak orang kayak gitu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai panic disorder. Terima kasih. Nah, yang materi ketiga ini yaitu mengenai panic disorder. Nah, pernahkah nih Anda atau teman-teman semuanya mengalami sesuatu hal atau pengalaman yang menakutkan nih? Ya, seperti kasus yang menyebabkan panik gitu, pasti punya ya. Nah, kasus yang menyebabkan panic disorder ini tuh biasanya berasal dari pengalaman yang menakutkan, terus adanya rasa ketidaknyamanan. Misalnya, aku takut nih karena di situ gelap banget. Terus cemas, di situ rasanya keringat dingin ketika berada di ruangan yang gelap dan sendirian di situ. Gitu. Nah, apa itu panic disorder atau gangguan panik? Nah, jadi tuh gangguan panik itu melibatkan serangan panik yang mempunyai reaksi kecemasan yang intens. Nah, disertai dengan simptom-simptom fisik seperti ya jantung berdebar, nafas cepat, nafas rasanya tersengal-sengal atau di situ tuh mengalami kesulitan bernafas, terus mengeluarkan keringat ya kayak keringat dingin tadi ketika orang itu berada di suatu ruangan gelap dan mempunyai kecemasan di situ atau ketakutan di situ. Terus ada perasaan lemas dan pusing. Nah, hal ini itu dikemukakan oleh David DeCarpa pada tahun 2005. Nah, sebenarnya tuh ini sebelum kita ke kriteria panic disorder. Nah, sebenarnya tuh kalau kita ngelihat panic disorder itu tuh sebenarnya emang setiap orang itu punya rasa panik ya, perasaan panik ketika berada di suatu hal atau pengalaman yang mungkin menakutkan, yang bikin khawatir kayak gitu kan. Nah, tapi kalau buat yang emang gangguannya, maksudnya kalau panik disordernya gitu ya, kalau tadi kan lebih ke paniknya aja gitu. Kalau paniknya aja pasti setiap orang pernah tuh mengalami hal-hal panik itu sekali dua kali kayak gitu. Nah, tapi kalau misal panik itu dialaminya itu berulang-ulang dan sering kayak gitu. Jadi ini kita udah masuk ke kriteria panik disorder ya teman-teman semuanya. Nah, kriteria panik disorder itu tuh juga salah satunya itu. Jadi mengalami serangan panik yang berulang dan juga tidak terduga. Jadi benar-benar itu tuh nggak cuman sekali dua kali aja, jadi bisa berkali-kali kayak gitu. Nah, setelah itu rasa panik yang berulang-ulang terus tak terduga itu dicampuri oleh rasa takut sama rasa cemas yang itu tuh berlebihan banget yang kok sampai kayak gini gitu. Nah, tapi perlu diingat lagi nih teman-teman semuanya, ketika kita mengalami panik, cemas, atau rasa takut itu,
yang misal itu berlebihan atau belum berlebihan atau gimana. Nah, itu tuh sebenarnya kembali lagi ke kita, dan misal itu emang udah terlalu parah atau emang perlu ditinjau lagi dan perlu diperiksa lagi kayak gitu, ya silahkan ke profesional. Kita tidak bisa self diagnosis bahwa oh kita ini ada panic disorder nih ketika kita mengalami panik, dan panik itu terjadi berulang-ulang gitu ke diri kita. Nah itu kita nggak bisa. Jadi kita memang harus perlu membutuhkan dari tenaga profesional atau mungkin psikolog, psikiater kayak gitu. Yang mungkin beliau-beliau itu lebih paham terhadap hal-hal yang mungkin terjadi pada tubuh kita gitu. Nah di sini mengenai apa ya namanya ini apa ya jenis terapi ya, jenis terapi yang direkomendasikan untuk mengobati gangguan panik atau panik disorder. Nah itu ada terapi kognitif perilaku atau kognitif behavioral therapy atau CBT. Nah di sini itu terapi ini membantu pola pikir dan perilaku untuk memahami gangguan dan bagaimana sih caranya untuk mengendalikan rasa takut itu gitu. Jadi terapi ini juga sangat bermanfaat gitu buat orang-orang yang emang mengitas atau punya tendensi adanya gangguan panik disorder ini teman-teman semuanya. Nah tapi tuh ya kembali lagi itu ketika kita atau mungkin teman-teman ngerasa cemas terus ngerasa takut dan ada suatu hal yang mungkin dari yang udah ada di kriteria panik disorder tadi. Nah itu di situ teman-teman juga tidak bisa tuh ya namanya self diagnosis sendiri, jadi perlu adanya profesional. Terus misal emang udah ternyata oh ada gangguan panik ini gitu, ada gangguan apa namanya yang mengganggu di tubuh teman-teman atau panic disorder atau anxiety disorder. Nah itu ya perlu ditemukan juga bersama dengan tenaga profesional gitu. Nah sebenarnya tuh selain dari cognitive behavioral therapy atau CBT ini sebenarnya tuh ada satu lagi kayak gitu, itu apa ya namanya saya lupa, tapi pokoknya itu sih maunya tentang nah sebenarnya gini, mayoritas dari pasien gangguan panik itu akan kambuh gejalanya ketika terapi obat ini atau CBT ini dihentikan atau mungkin belum menerima terapi ini secara penuh kayak gitu. Jadi bisa aja ketika hal itu tuh tidak bisa dilakukan secara maksimal, nah itu bakalan bisa kambuh lagi. Nah, tapi CBT ini sendiri tuh juga membantu klien atau mungkin orang dengan adanya gangguan ini tuh karena apa namanya untuk menghadapi situasi atau pikiran yang membangkitkan kecemasan kayak gitu. Nah, mungkin setelah adanya terapi ini atau dari klien itu mendapatkan terapi ini, nah itu dapat mengubah pemikiran. Jadi kan yang tadi kan juga membantu untuk pola pikir dan perilakunya kayak gitu kan. Nah itu bisa menjadikan pemikirannya menjadi irasional seperti itu. Nah terus untuk intervensinya dari CBT ini juga ada beberapa hal gitu yang mungkin secara singkatnya ya dengan cara melakukan atau relaksasi itu latihan dengan pernapasan, dan mungkin juga ada persiapan selanjutnya untuk mengidentifikasi pikirannya tuh mengarah ke apa, terus latihan lagi pernafasan itu bagaimana selama sesi itu kan ada beberapa sesi juga, terus dari terapisnya atau pihak profesionalnya itu memberikan arahan terhadap pikirannya dari klien yang sedang mengalami gangguan kecemasan tersebut atau
panic disorder, terus menggunakan terapi yang dimana bisa memperlihatkan perilaku atau situasi klien kayak gitu ketika mengalami takut secara berlebihan, dan mungkin bisa secara bertahap untuk mengarahkan klien tersebut agar mereka tuh dapat bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, seperti itu mungkin dari materi kita mengenai anxiety disorder, terus ada tadi panic disorder, dan juga mengenai tadi ada kriterianya, dan terus apa ya, untuk pengobatannya juga ada CBT. Nah, teman-teman di sini juga bisa nih melihat beberapa sumber yang kami dapatkan. Itu ada video nih teman-teman, ada sekitar 4 video. Nah, selama ini ada mengenai video tentang anxiety disorder nih teman-teman. Nah, video anxiety disorder ini tuh apa namanya? Video anxiety disorder ini bisa teman-teman akses di YouTube nih teman-teman. Linknya ada di PPT. Terus nanti misal teman-teman bisa lihat juga di TID ini banyak banget membahas mengenai mental health kayak gitu nih, buat teman-teman yang ingin tahu lebih jauh tentang anxiety atau mungkin mental health lainnya, bisa nih teman-teman akses juga di sini. Dan nanti mungkin bisa ada di deskripsi video ini. Jadi nanti bakalan di bawah sendiri itu bakalan dicantumin juga link video-video yang udah ini. Ini juga di Menjadi Manusia itu membahas anxiety disorder. Jadi beliau ini menceritakan sejak awal dia mengidap atau mengalami anxiety disorder gitu. Jadi di situ beliau itu berbagi cerita mengenai pengalamannya gitu. Nah, kalau teman-teman pengen lihat bisa langsung nih lihat di link YouTube ya teman-teman. Terus juga nih ada video mengenai panic disorder. Ini juga linknya ada di sini ya teman-teman, sudah tercantum di sini, linknya bisa teman-teman akses. Pokoknya nanti bakalan kita taruh di bawah video ini. Terus juga ini ada lagi panik disordernya, ini dari Psycho Togo. Nah, di sini juga banyak banget channel-channelnya mengenai mental health gitu sih teman-teman. Jadi setelah teman-teman kepo tentang psikologi, tentang macam-macam psikologi atau mental health, di situ juga banyak banget diulasnya nih teman-teman. Setelah teman-teman pengen pahami sendiri gitu. Oke, mungkin segini dulu ya teman-teman pembahasan kita mengenai tadi pokok-pokok bahasan kita kan ada 3 poin itu tadi. Ya, intinya kita mengenal anxiety disorder secara singkat dan mungkin lebih ke kayak gini toh ternyata. Terus juga panic disorder juga tadi. Terus ya kriteria-kriterianya, terus ada beberapa video yang mungkin bisa teman-teman lihat. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan, saran, atau masukan, teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar video ini nantinya. Teman-teman, terima kasih teman-teman atas perhatiannya, atas atensinya. Nah, jika teman-teman ada saran juga atau masukan, tanggapan, dan pertanyaan, silakan dipersilakan banget teman-teman. Mungkin sekian dari saya dan kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf dalam memaparkan materi. Jika terdapat kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi